Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Mari siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini sebab ada mujizat di dalam ucapan syukur Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam
habis-habisnya kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh teramat baik Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Kami bisa ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan saja. Dan biarlah hari-hari kami ke depan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya penyertaan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Oleh karena itu kami tidak takut, tidak khawatir dan tidak gelisah. Karena kami punya penebus, yaitu Engkau Tuhan. Engkaulah juru selamat di dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hari ini kami datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang haus akan Tuhan. Hati yang sangat memerlukan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan hidup kami tidak ada apa-apanya. Terima kasih Tuhan. Dari mulut kami dan seluruh keluarga kami mengakui bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Juru selamat, penebus, dan Raja di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sungguh bersyukur dan bergembira karena Tuhan ada di hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang percaya dan diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bergirang bagi Tuhan. Kita memasuki gerbang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan memberikan kegirangan bagi kita. Amin. Baik, kita angkat pujian kita, aku masuki gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku
mustahil bagi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu harus percaya itu. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Firman Allah yang hidup, yang hebat, berkuasa dan dahsyat itu. Kita harus percaya sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita angkat pujian kita. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai kemanapun kita pergi dan melangkah. Jangan takut, sebab aku ini penebusmu. Kemanapun kita pergi dan melangkah, percaya Tuhan menyertai dan memimpin kita. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan,
Sebagaimana kami menghormati firman Tuhan hari ini, demikian firman itu jadi dalam hidup kami. Oleh karena itu kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman masuk di hati kami, bekerja dengan cara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan Allah turun atas kami semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Urapan Allah juga turun atas Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Allah sendiri bekerja di dalamnya, sehingga firman yang hebat dan dahsyat itu jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Hari ini kita masih melanjutkan tema kita, yaitu ya, ini part 3. Oke. 1 Timotius 4 ayat 8. Kalau sudah ketemu, kita akan membaca bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 8. Sudah ketemu semua? Sudah. Oke, sekarang mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu kemudian kalau terjemahan lama itu dikatakan, karena senam bagi tubuh itu sedikit sahaja gunanya, tetapi ibadat itu berguna dalam segala sesuatu, sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini dan yang akan datang. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengingat bagian yang pertama saja, maximize life. Bagaimana Tuhan melakukan atau memaksimalkan hidup kita itu melalui 3 cara, ya, 3 cara. Yang pertama, ini adalah gambaran dalam Yesaya 40, yaitu yang pertama adalah berjalan. Kalau berjalan itu artinya membuat apa? Kemajuan. Kemajuan. Lalu kemudian yang kedua adalah berlari. Berarti terjadi percepatan. Percepatan. Lalu kemudian yang ketiga, terbang. Ini dari Yesaya 40 ya. Ini artinya mengalami peninggian. Nah, ya. Jadi ini adalah 3 cara Tuhan melakukan percepatan, maksimalan di dalam hidup kita. Tuhan membuat kita mengalami kemajuan-kemajuan. Jadi ada hal-hal yang ditinggalkan, tetapi ada hal-hal yang dituju. Terjadi progresivitas. Kemudian yang kedua adalah terjadinya percepatan-percepatan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan membawa kita mengalami peninggian. Ketika kita mengalami peninggian, maka badai bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi badai akan menjadi batu loncatan untuk kita berada di ketinggian dan kemudian kita melihat segala sesuatu yang di bawah lebih kecil daripada kekuatan Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari kita lihat hal-hal penting yang berkaitan dengan bagaimana Tuhan memaksimalkan hidup kita. Hal pertama yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 ini diperbandingkan antara perkara-perkara jasmani dan perkara-perkara rohani. Ya, disebut
latihan jasmani dan ibadah, atau kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebut latihan rohani. Jadi ada dua hal yang diperbandingkan. Nah, dalam hidup kita ini selalu berhadapan dengan dua realitas ini, saudara. Realitas jasmani dan realitas rohani. Ya. Tetapi saya harus memberitahu kepada kita bahwa hidup itu bukan hanya sekedar masalah-masalah jasmani saja. Sekalipun urusan ini bukan urusan yang tidak penting, ini urusan penting. Tetapi bukan hanya sekedar ini, tetapi ada urusan-urusan rohani. Dan ternyata urusan-urusan rohani ini adalah jauh lebih penting daripada sekedar urusan jasmani. Makanya Paulus berkata, latihan badani itu terbatas gunanya. Jadi terbatas gunanya. Paulus tidak mengatakan latihan jasmani itu tidak ada gunanya. Oh, ada gunanya. Saudara, olahraga ada gunanya. Ya, kita nge-gym ada gunanya. Apalagi kita badminton ada gunanya. Kita sepak bola ada gunanya. Kita melatih otak kita ada gunanya. Tetapi gunanya terbatas. Tetapi latihan rohani, nah, Paulus berkata, jadi dia memperbandingkan antara jasmani dan rohani. Nah, yang jasmani ini terbatas gunanya. Kenapa terbatas gunanya? Pertama, karena hanya berguna waktu di dunia saja. Ya, hanya berguna waktu di dunia saja. Jadi kalau misalkan kita berolahraga itu fungsinya hanya di dunia. Karena nanti di surga tidak ada olahraga. Makanya kalau mau olahraga ya waktu di dunia saja, begitu loh. Ya, jangan pikir kapan olahraga, entar aja. Entar kapan? Kalau di surga tidak ada olahraga, saudara sekalian. Jadi kenapa disebut terbatas? Karena terbatas waktunya di dunia. Yang kedua, kenapa terbatas? Karena sekalipun kita melakukan latihan yang begitu luar biasa, tidak bisa menghalangi kematian. Betul? Tidak bisa menghalangi kematian. Anda jangan berkata, Pak, kalau saya sudah rajin olahraga, kematian saya pasti lebih panjang, umur saya bisa 150 tahun. Siapa bilang? Kalau memang sudah waktunya mati, akan mati. Ya, ada orang kan yang lagi olahraga sepak bola tiba-tiba meninggal dunia, lagi bertinju meninggal dunia dan lain sebagainya. Jadi artinya segala hal yang berkaitan dengan latihan-latihan jasmani kita itu disebut terbatas karena tidak bisa menghalangi kematian. Yang ketiga, kenapa disebut terbatas? Karena kita ini terbatas kemampuan kita melatihnya. Jadi disebut terbatas karena kita terbatas kemampuan kita melatihnya. Dulu saya sempat nge-gym bareng sama Valdi dulu. Wow. Betul ya, dulu kita sempat sama-sama di Adirai Club ya. Ya, makanya jangan heran kalau Valdi kayak Adirai, jangan heran. Valdi berhenti nge-gym karena ada sebuah prioritas yang lebih besar daripada itu. Kamu pakai personal trainer nggak waktu itu? Enggak, saya pakai personal trainer. Kenapa pakai personal trainer? Karena saya tidak ngerti menggunakan alat-alat itu dengan baik. Begini, kalau saudara nge-gym, saudara jangan berpikir, wah asal main saja, nggak bisa loh saudara. Anda bisa mengalami cedera otot. Ya, Anda bisa mengalami cedera otot. Jadi misalkan bagaimana ngangkat barbelnya itu ada aturannya. Ya, nggak bisa saudara langsung gini patah saudara. Jadi ada aturannya bagaimana mengangkatnya, kemudian apa. Pokoknya alat-alat itu semua ada aturannya. Demikian ketika kita sedang melatih fisik kita ini kemampuan kita melatih itu terbatas. Ya, makanya disebut latihan jasmani terbatas gunanya. Kemudian yang keempat, kenapa disebut terbatas? Karena ternyata latihan jasmani itu tidak mampu menyelesaikan semua persoalan hidup. Sebagai contoh, misalnya kita melatih otak kita, kita belajar, kita sekolah, kita les dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ada banyak hal-hal yang tidak mampu kita pahami. Ya, sekalipun otak kita terus latih, tapi ternyata kita ini terbatas untuk mengerti dan memahami. Kalau tidak percaya, mari kita cek Pak Daniel. Pak Daniel, fungsi usus buntu itu apa sih? Tidak ada fungsi, Pak. Siapa bilang tidak ada fungsi? Tidak mungkin Tuhan menciptakan tidak ada fungsi. Fungsinya apa? Karena udah buntu berarti nggak buntu. Itu artinya harus balik, karena udah buntu, nggak buntu jadi harus balik. Jadi kalau ada makanan atau apa lewat situ harus balik, karena ini kan buntu. Bagus. Itu jawaban yang penuh hikmat sudah. Apa coba fungsi usus buntu apa Bu? Ada yang tahu nggak fungsi usus buntu?
Sampai sekarang itu masih orang bertanya-tanya apa sih fungsinya usus buntu. Makanya kalau terjadi apa-apa kemudian dipotong nggak ada pengaruhnya katanya. Tetapi saya kok yakin yang namanya usus buntu diciptakan oleh Tuhan pasti ada tujuannya. Tidak mungkin tidak. Hanya saja kita belum mengerti. Itulah menunjukkan keterbatasan kita. Ya, menunjukkan keterbatasan kita. Jadi ini hal yang pertama yang Rasul Paulus ajarkan, bahwa ada dua realitas yang selalu ada di dalam hidup kita. Nah, realitas jasmani itu terbatas, tapi realitas rohani itu tidak terbatas. Kemudian hal yang kedua yang kita pelajari, saudara-saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan harus dilihat dari sisi manfaatnya. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan harus dinilai dari sisi manfaatnya atau kegunaannya. Maka Rasul Paulus berkata, latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi latihan rohani berguna di dalam segala hal. Nah, kalau kita lihat manfaatnya, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu sebetulnya ada 3. Yang pertama, tidak berguna. Ya, tidak berguna. Lalu yang kedua, berguna, tapi terbatas. Dan yang ketiga adalah profitable, sangat berguna. Kalau dalam bahasa Inggrisnya profitable artinya menghasilkan keuntungan, ya. Jadi segala sesuatu ini tidak berguna, berguna, sangat berguna. Nah, kalau dalam ini saya kutip pendapat ahli. Ya. Ada seorang bernama Stephen R. Covey. Pak Daniel tahu nih orang mana? Cako. Cibubur, Pak. Cibubur. Dan Bapak suka-suka jawab. Kita beri kebebasan lah ya. Mumpung mau akhir tahun. Stephen R. Covey ini berbicara tentang skala prioritas. Ya, skala prioritas. Jadi kalau saudara belum pernah membaca buku Seven Habits, nah, saya sharingkan di sini. Skala prioritas. Jadi dia membagi begini. Pak Daniel ini bukan pager ya. Jangan bilang ini pager. Jadi kolom yang pertama ini adalah, atau baris yang pertama ini penting. Ya penting. Kemudian baris yang kedua kurang penting. Kemudian kolom yang pertama mendesak, kolom yang kedua tidak mendesak. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa sesuatu yang kita lakukan itu ada di 4 kuadran ini. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu sangat penting dan mendesak. Ini penting dan mendesak. Kuadran 2 itu artinya penting tetapi tidak terlalu mendesak. Kuadran 3 itu kurang penting tetapi mendesak. Kuadran 4 itu kurang penting dan tidak mendesak. Saya tanya, kira-kira kalau kita menempatkan ibadah itu di kuadran mana? Pak Daniel, di kuadran mana, Pak? 1,5. Hanya ada 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sekarang perhatikan begini. Kalau kita mengatakan bahwa ibadah itu penting tetapi tidak mendesak, maka hasilnya apa? Anda akan malas. Ya, malas. Malas beribadah. Anda tahu bahwa itu penting, tetapi nggak apa-apa, minggu depan masih ada, minggu depan masih ada. Maka orang berkata, nggak apa-apa, nggak ibadah sekarang, minggu depan masih ada. Jadi penting, tetapi tidak terlalu mendesak, maka Anda akan malas. Kalau kita mengatakan bahwa ibadah itu ada di kuadran 3, ibadah itu sebetulnya kurang penting, tapi dia mendesak. Kenapa? Kalau saya tidak datang, istri saya marah. Maka yang terjadi, engkau beribadah tetapi terpaksa. Nah, kan ada orang-orang yang begini, ibadah karena terpaksa. Ya,
Jadi dia melakukan ibadah hanya sekedar kewajiban saja. Bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena sekedar kewajiban saja. Karena dia mengatakan, bagi saya ibadah sih tidak terlalu penting. Tapi karena ada hal-hal daripada bertengkar dan lain sebagainya, ya sudah aku lakukan. Daripada saya tidak ibadah, diteleponin sekretariat, ya lebih baik saya beribadah. Maka dia mengatakan itu adalah sebuah kewajiban saja. Tapi ada orang-orang yang mengatakan ibadah itu tidak penting dan tidak mendesak. Maka mereka akan menjadi orang-orang yang mengabaikan. Ya, mereka menganggap sepele yang namanya ibadah itu adalah sesuatu yang sangat tidak berguna. Maka mereka tidak akan beribadah. Jadi orang-orang yang tidak beribadah itu adalah orang-orang yang ini. Mereka menganggap ibadah itu tidak penting dan ibadah itu tidak mendesak. Kita harusnya berada di kuadran 1. Ibadah itu penting sekaligus mendesak. Maka kita akan melakukan ibadah itu dengan sukacita. Saya berdoa supaya kita tangkap baik-baik ini. Anda dan saya harus berpindah di sini. Ini namanya skala prioritas. Maka kalau orang menyadari bahwa ibadah itu penting dan mendesak, maka dia akan memprioritaskan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, semuanya itu apa? Semuanya itu kalau kita baca ayat sebelumnya itu adalah apa yang kau makan, minum, pakai. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan jasmani kita itu akan Tuhan tambahkan seiring dengan ketika kita membuat skala prioritas di dalam hidup kita berkaitan dengan ibadah. Ya, bisa memahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi kita harus menempatkan ibadah itu sebagai sebuah hal, satu hal yang penting dan sangat mendesak. Lalu kemudian kebenaran yang ketiga yang kita pelajari dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Rasul Paulus berkata bahwa ibadah itu diperbandingkan dengan latihan jasmani. Jadi tekun. Anda ibadah 2 jam tekun, itu artinya tekun. Ya. Dan saya yakin kalau kita bertekun selama 2 jam itu hasilnya pasti luar biasa. Hasilnya pasti luar biasa. Kalau kita berlatih maka yang diperlukan mesti bayar harga. Bayar harga. Ketika kita beribadah, kita sedang latihan rohani, maka kita mesti bayar harga. Apa yang harus kita bayar? Bangun lebih pagi. Itu kan bayar harga. Jauh-jauh dari mana? Buyunsan mana ya? Buyunsan. Klender ya, jauh-jauh dari Kalender. Ibu Samsida gitu ya. Dari Klender. Denny juga jauh-jauh dari Cibubur. Ya. Kemudian ada lagi Pak Didi. Wah, jauh dari mana Pak Didi? Dari tadi, Pak. Dari tadi. Dadap ya Pak Didi? Dari Dadap begitu ya. Tapi kalau Pak Didi dengan Sinta sih memang jauh lebih baik sih, supaya pegangan tangannya lebih lama. Kalau di mobil suka pegangan tangan enggak Pak Didi? Oh enggak. Karena Pak sudah pegangan itu ya, persneleng ya, jadi udah pegangan tangan. Kalau saya sama Bu Ana kadang-kadang begitu, saya pura-pura mau pegang persneleng pura-pura salah tangan, salah. Kita suka guyonan begitu, saudara. Salah apa kayak nyenggol apa begitu ya. Kayak Pak Dani sama Bu Artati itu begitu. Lalu kemudian yang kelima, kalau kita berlatih mesti fokus. Fokus itu akan membawa hasil yang maksimal. Demikian juga latihan rohani itu mesti fokus. Ya, jangan pikiran kita terpecah-pecah kemana-mana. Anda beribadah, fokus saja beribadah. Fokus pada Tuhan, fokus pada perkara-perkara rohani, maka pertumbuhan rohani kita akan luar biasa. Nah sekarang, mari kita lihat, kalau saya berlatih secara rohani, tujuan saya berlatih itu apa? Ada 3 tujuan kita latihan ya, 3 tujuan kita latihan.
Tujuan yang pertama namanya maintain, melihara, ya, maintain. Kemudian tujuan yang kedua adalah improvement, peningkatan. Dan tujuan yang ketiga adalah maximize, memaksimalkan. Kalau seseorang berlatih, misalkan latihan fisik, olahraga, tujuannya apa? Menjaga kebugaran. Demikian juga kalau latihan rohani, kita beribadah itu adalah untuk menjaga kebugaran rohani kita. Maka orang yang rajin beribadah, dia kondisi rohaninya akan baik, segar, sehat, sukacita, damai sejahtera. Ada perbedaan nyata antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah, saudara. Karena kalau kita beribadah, kita bugar secara rohani. Tetapi tujuan yang kedua, latihan itu tujuannya adalah improvement, peningkatan. Latihan rohani adalah untuk meningkatkan kualitas kerohanian kita. Kalau dulu misalkan saja, kalau diminta berdoa, ayo Pak berdoa, kita berkata apa? Aduh, saya tidak bisa berdoa. Pertanyaannya, betulkah kita tidak bisa berdoa? Saya berharap kita semua jemaat di tempat ini tidak ada yang mengatakan saya tidak bisa berdoa. Kalau begitu, engkau tidak pernah berdoa nih. Yang ini dikatakan sebetulnya saya grogi kalau berdoa di depan umum. Tetapi kalau gosip di depan umum, pintar sekali. Ya, kalau ngomongin orang di depan umum, pintar sekali. Sebetulnya tidak ada seorang pun yang tidak bisa berdoa. Nah, dulu dia kalau disuruh, ayo berdoa, saya tidak bisa berdoa. Tetapi begitu dia ibadah terus, masuk di komsel, masuk di revival at home, berlatih pelayanan, maka terjadi peningkatan. Sekarang kalau berdoa, tidak bisa dihentikan. Alias merocos terus gitu ya, itu namanya peningkatan. Jadi rohani kita mesti harus meningkat. Nah, inilah tujuan latihan rohani, improvement. Tetapi juga tujuan latihan rohani yang ketiga adalah maximize, memaksimalkan. Ketika kita beribadah, berlatih secara rohani, maka kita sedang memaksimalkan hidup kita, memaksimalkan talenta kita, memaksimalkan karunia-karunia yang Tuhan beri. Maka saya mendorong kita semua masuk di revival at home. Supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan talenta kita. Ya, yang tadinya tidak bisa mimpin pujian, berlatih, bisa. Yang tadinya tidak bisa sharing firman Tuhan, berlatih, bisa. Makanya harus diberi kesempatan semua. Ya. Anda kan belum pernah mendengarkan khotbahnya Ibu Ida Menan, toh? Iya, Ida Menan. Tampi itu bapaknya. Pak Lendi baru Pak Lendi Tampi, mah. Kalau Ibu Ida Menan. Tapi karena mereka menikah jadi Ida Tampi, gitu. Anda belum pernah mendengar Ibu Ida menyampaikan firman Tuhan, kan? Nah, kalau mau nanti pas beliau khotbah datang ke Revival at Home Tesalonika. Ya, Anda akan terkagum-kagum. Oh, ternyata Ibu Lendi seorang pengkhotbah yang baik. Nah, misalkan begitu, ya. Karena apa? Dilatih. Anda belum pernah lihat Ibu Ida Sihombing berkhotbah? Tunggu waktunya. Selama ini sudah bisa berkhotbah, tapi mengkhotbahin Pak Sabar saja. Pak Sabar itu dimenangkan jiwanya. Nah, artinya begini, satu saat mesti begitu. Saya ingat dulu Bu Lili, mana Bu Lili? Sekolah minggu ya. Bu Licen itu dulu waktu masih di gereja lama, saudara kalau ibadah itu barengke-rengke bawa 4 anak kecil-kecil gitu ya. Disa masih kecil, apalagi siapa? Bukan si Hana, si Angga itu, masih kayak si siapa itu? Kayak Adrian, kecil bisa. Sekarang mah diem gitu ya. Hana masih kecil, jadi berempat gitu, naik angkot, kalau enggak naik bajai gitu ya, datang gitu, begitu selesai ibadah langsung pulang gitu ya. Itu Bu Lili dulu. Tapi sekarang kan begitu selesai ibadah enggak pulang-pulang ya. Enggak. Lalu kemudian saya melihat beliau, saya berkata, Bu, ayo belajar ngajar sekolah minggu. Beliau berkata, baik Pak, belajar. Mulai ngajar sekolah minggu. Lalu kemudian satu ketika saya berkata, Bu,
latihan mimpin pujian ya? Iya Pak. Padahal belum pernah, tapi mau berlatih. Kemudian satu saat, Bu, berlatih untuk membagikan firman. Iya. Jadi terjadi peningkatan. Saya ingat dulu Bu Ana ketika pertama kali mimpin pujian, saudaraku sekalian, ya, waktu itu masih di gereja lama, itu Bu Ana yang mimpin pujian yang stres saya. Betul, betul saudara. Mimpin pujian di sini, dulu gerejanya di depan sana pintunya. Saya berdiri di pintu, saya stres. Jadi saya kayak seandainya ada remote, tak pegang remote aja saudara. Tapi akhirnya bisa. Dulu kalau saya berkata, Mah, coba bawakan firman Tuhan. Jawabannya Bu Ana selalu berkata, talenta saya bukan itu, saya kan tahu talenta saya ini hanya mimpin pujian saja. Saya berkata, jangan batasi kuasa Tuhan. Selalu begitu, berulang-ulang selalu begitu. Begitu udah kepepet pas saya kemana, keluar kota atau mana, mau nggak mau harus di wanita, harus sharing firman Tuhan. Mulai berlatih. Ya, dan akhirnya bisa. Jadi tujuan latihan rohani itu adalah supaya kita maksimal. Ya, oke, ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Pelajaran yang keempat yang kita pelajari. Kalau kita bicara tentang kegunaan ibadah, saudara, tadi kan ada setiap tindakan kita itu ada yang tidak berguna, ada yang berguna tapi terbatas, tetapi ada yang sangat berguna. Jadi ibadah itu kegunaannya adalah sangat berguna. Atau profit. Memberi keuntungan. Jadi ibadah itu sangat berguna. Kenapa sangat berguna? Ya, kenapa sangat berguna? Karena dia menyangkut dua dimensi waktu. Firman Tuhan berkata ibadah itu mengandung janji baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Jadi ada dua dimensi waktu yang tercakup dalam ibadah, yaitu masa kini dan masa yang akan datang atau kekekalan. Kalau begitu ibadah itu pada masa kini berguna. Coba saya tanya, apa gunanya ibadah kita untuk kita ketika kita ada di dunia ini? Apa gunanya? Kok diam semua? Apa gunanya? Anda merasakan nggak sih dampaknya atau manfaatnya ketika beribadah? Itu secara humanis, ya udah kita ketemu orang lain, kita berfellowship itu secara humanis. Tetapi ada sebuah kegunaan yang sangat luar biasa. Pada masa kini, kita ini akan punya kekuatan untuk menghadapi hidup. Kekuatan. Jadi rohani kita kuat ketika kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Maka Paulus berkata, ibadah itu berguna atau mengandung janji untuk hidup pada masa kini. Anda akan punya kekuatan. Percayalah, ya. Kita mungkin sadar atau tidak sadar ketika kita beribadah, ada kekuatan Allah yang masuk di dalam hidup kita. Dulu saya ingat, pertama-tama saya bersama-sama dengan Tante Fani itu orangnya gampang senyum. Senyum itu tahu apa Pak Daniel? Senyum. Bukan senyum. Apa Tante? Gampang panik. Gampang panik. Senewen. Lihat air sedikit saja gitu, kalau hujan lihat air udah takut. Dulu Tante Fani itu terkenal gampang nangis. Little cry gitu. Gampang nangis, gampang panik gitu. Tapi bertahun-tahun beribadah bersama, melayani bersama, berubah. Coba bayangkan bisa nyetir sampai Cibubur, rumahnya di Cibubur. Itu sebuah mujizat, saudara-saudara sekalian. Ya, sekarang lebih jauh lagi sampai ke Bangkok, ke Eropa, kemana-mana. Bukan nyetir, naik pesawat itu, saudara sekalian. Tapi terjadi perubahan yang menurut saya itu perubahan yang sangat hebat. Jadi kekuatan kita bertambah secara rohani. Tetapi kemudian ibadah itu juga mengandung janji untuk masa kekekalan.
yaitu mempersiapkan kita untuk berjumpa dengan Kristus, ya, berjumpa dengan Kristus. Jadi sebelum kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi dalam kekekalan, maka kita dipersiapkan dengan cara berjumpa dengan Kristus dalam setiap ibadah kita. Maka ibadah harus menjadi perjumpaan ilahi, divine appointment dengan Yesus Kristus. Maka orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh pasti akan berjumpa dengan Tuhan, dan orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti akan berubah. Makanya dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada orang-orang yang terbiasa menjauhkan diri dari ibadah. Nah, firman Tuhan berkata, kamu jangan seperti itu. Jangan biasakan tidak beribadah, tapi biasakan untuk beribadah. Kalau kita membiasakan diri untuk beribadah, lama-lama ibadah itu akan mendarah daging dalam hidup kita. Mendarah daging dalam hidup kita. Menjadi karakter di dalam hidup kita. Nah, sekarang bagian yang terakhir, saudaraku sekalian, Rasul Paulus berkata bahwa ibadah itu mengandung janji. Kalau terjemahan lama, ada perjanjian hidup di sana. Nah, kata janji ini, kalau dalam bahasa aslinya adalah epangelah. Epangelah. Apa itu epangelah? Epangelah adalah divine assurance of good things from God. Jaminan perkara-perkara baik yang datang dari Tuhan. Jadi Paulus berkata, kalau kita beribadah, maka Tuhan menjamin atau memberikan janji bahwa hidup kita akan memiliki jaminan perkara-perkara baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Anda mungkin tidak menyadari bahwa sementara kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka perjanjian Allah itu jadi atas hidup kita. Saya ingin membukakan kepada kita, saudaraku sekalian, bahwa apa kaitannya antara ibadah dengan perjanjian? Dalam terjemahan lama, ya, saya bacakan lagi dalam terjemahan lama, di sana dikatakan demikian. Karena senang bagi tubuh itu sedikit sahaja gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala sesuatu, sebab ada padanya perjanjian hidup. Nah, ini yang di bagian terakhir ini saya ingin saudara ngerti betul ini, ya, bahwa ibadah itu erat kaitannya dengan covenant atau perjanjian. Kita memiliki perjanjian yang luar biasa dengan Allah. Perjanjian keselamatan, perjanjian berkat, perjanjian penyertaan, dan lain sebagainya. Nah, mari kita perhatikan bersama salah satu contoh, saudaraku sekalian. Apa dampaknya ketika kita beribadah dan terikat perjanjian dengan Tuhan? Dampaknya itu dahsyat luar biasa. Mari kita lihat coba, Ulangan 28. Waktu kemarin saya mendoakan kantornya Ega, saya sampaikan ini kepada Ega. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Bona mana Bona? Saya. Iya, silakan baca Bona. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus
seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Saudara perhatikan, dalam sebuah perjanjian itu ada yang namanya klausul, ya. Jika kamu titik-titik, maka kamu titik-titik. Nah, itulah yang terjadi di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 10. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Allahmu dan melakukan dengan setia. Jadi jikanya dari pihak Tuhan, perintah Tuhan adalah jikalau kamu mendengar dengan baik-baik. Lalu kemudian yang kedua, dan melakukan dengan setia. Mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Bukankah ini adalah esensi dari sebuah ibadah? Mendengar perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Jadi Tuhan berkata, jika kamu melakukan hal ini, mendengarkan dengan baik-baik, melakukan dengan taat, dengan setia, maka, saudaraku sekalian, maka perhatikan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, ini adalah bagian yang dilakukan Tuhan. Kalau tadi itu bagian kita, sekarang bagian yang dilakukan Tuhan. Maka yang terjadi adalah, pertama, baca ayat yang ketiga. Ayo Bona, keras. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Perhatikan kata diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Kota dan ladang ini bicara tentang tempat. Tentang tempat. Jadi kalau kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, Allah sanggup memberkati engkau dimanapun juga tempatnya. Tidak ada istilah lahan basah, lahan kering. Tidak ada. Amin, saudara. Amin. Jadi dimanapun kita berada, maupun baik kita ada di kota besar atau kita di desa yang sederhana, Tuhan sanggup memberkati kita. Jadi berkat Tuhan itu bisa melampaui tempat, saudara sekalian. Ini bicara tentang tempat, kota dan ladang. Kemudian yang kedua, perhatikan ayat 4 dan ayat yang kelima. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Hasil bumi. Terus apa lagi tadi? Buah kandungan, kemudian ternak. Terus apa lagi? Bakul adonan. Saudara, waktu itu orang Israel hanya bercocok tanam, berternak, membuat roti. Jadi ini berbicara tentang apa? Tentang jenis usaha. Jenis usaha. Kalau kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, apapun jenis usaha kita dan pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara jangan berkata, Pak, saya kan hanya jualan telepon, masa saya bisa diberkati Tuhan? Mau jualan telepon atau jualan rudal sama saja, saudara. Ya. Siapa bilang kalau jualan telepon tidak bisa diberkati? Bisa. Ya, bisa. Jadi apapun jenisnya, jenis pekerjaan kita, Tuhan bisa memberkati. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau pada waktu. Nah, perhatikan kata waktu. Waktu masuk, waktu keluar. Jadi artinya begini, kalau kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan berlaku setia sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan sanggup memberkati kita. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim. Bahkan firman Tuhan berkata, Allah akan memberkati kita, orang yang dicintainya pada waktu dia tidur. Makanya kalau di gereja kita harus Jadi tidak mengenal musim. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, kalau kita taat sama Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati kita, tidak peduli. Orang berkata, aduh Pak ini musim paceklik, aduh Pak ini lagi masa krisis. Bagaimana mungkin saya diberkati? Orang-orang pada krisis, pada hancur semua bisnisnya. Apakah bisnis saya bisa diberkati? Bisa. Kalau engkau benar-benar dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Berkat Tuhan tidak mengenal musim. Lalu yang keempat, ayat yang ke-7.
Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ya, saudara, dalam kita bekerja, tidak bisa kita pungkiri kadang-kadang ada orang yang iri dengan kita. Ada orang yang iri dengan kita. Misalkan saja, yang satu buka tulang sel, tiba-tiba seberangnya belulang sel gitu. Padahal tulang itu artinya paman gitu ya. Nah ini yang depan ini orang Jawa sok kepinteran gitu. Jadi dia pikir wah gua sayi dah tulang, ini belulang dah. Dia nggak tahu bahasa orang Medan, saudara. Maaf. Kan saya lagi ngomongin diri saya sendiri, orang Jawa. Nah maksud saya begini, tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang ada yang namanya musuh. Di kantor misalnya kita mengalami promosi, ada yang iri. Gitu ya, kita buka usaha rame, kemudian orang nyaingi. Kita jual misalkan aja sepotong roti misalkan 10.000, dia berkata di tempat kami bukan 10.000, 5.000 masih dapat voucher makan gratis misalkan saja. Coba bayangin, sekarang persaingan usaha kan begitu, saudara sekalian, luar biasa. Yang satu buka potong rambut, sekali gunting rambut 50.000, yang di sini gunting rambut 50.000 plus pijit. Nggak mau kalah, 50.000 plus pijit plus apa namanya? Kerimbat. Sini 50.000 pijit, kerimbat, kemudian sauna. Sini 50.000 pijat, gunting rambut, pijat, kerimbat, sauna, manicure, pedicure. Kapan selesainya? Untungnya mana, saudara sekali. Nah, ada orang-orang yang mungkin memusuhi kita, tidak senang dengan kemajuan kita. Tetapi dengar baik-baik. Tugas kita hanyalah taat pada firman Tuhan. Tugas kita hanya dengar dengan firman Tuhan, maka musuh akan ditaklukkan. Memang ada musuh, tetapi Tuhan memberikan jaminan kemenangan. Amen. Anda tidak perlu memusuhi orang yang memusuhi engkau. Anda tidak perlu berbuat jahat pada mereka. Biarkan Tuhan yang bertindak atas mereka. Ya. Sekarang yang kelima. Ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Wah, ini Dia akan dahsyat. memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini yang saya paling suka. Ada yang namanya commanded blessing. Allah akan memerintahkan. Saudara, ada berkat-berkat yang sifatnya biasa. Artinya kalau kita bekerja dapat gaji, itu biasa. Tetapi ada berkat-berkat yang namanya commanded blessing. Diperintahkan oleh Tuhan. Allah akan memerintahkan kepadamu. Jadi tugas kita adalah taat saja sama Tuhan. Dengar dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Dan kalau Tuhan sudah memerintahkan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Ya, maka berdoa, Tuhan aku percaya, commanded blessing, Tuhan bisa perintahkan atas saya. Kemudian yang ke-6, ayat yang ke-9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ada yang namanya ketetapan Allah. Ketetapan Allah ini yang tidak bisa dilawan oleh siapapun juga. Saudara, orang boleh membenci orang Israel, bangsa Israel, tapi ketetapan Allah dan bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Dan itu terbukti. Saudara coba searching di internet, peraih Nobel terbesar di dunia, terbanyak di dunia, orang apa? Orang Yahudi. Hebat orang Yahudi. Amerika negara superpower, di belakangnya ada siapa? Israel. Teknik teknik agriculture yang paling hebat ada di mana? Israel. Kalau saudara pergi ke Israel, makanya ayo berdoa supaya kita bisa retret di Israel. Anda masuk daerah Palestina dengan Israel sangat berbeda. Mereka sama-sama 70% padang gurun. Tetapi kalau Anda pergi ke Israel, saudara, sekalipun padang gurun, tetapi buah-buahnya itu luar biasa. Kalau Anda lihat di lembah Megiddo, itu hijau royal. Sepanjang jalan Anda akan melihat apel-apel. Anda boleh memetik, tapi diketok orang. Boleh memetik, tapi siap-siap diketok orang gitu. Wah, luar biasa, saudara. Kenapa? Itu ketetapan Allah. Jadi
Jadi sekalipun padang gurun, tapi kalau Allah sudah menetapkan, ini umat pilihanku, tidak ada yang bisa melawan itu. Israel itu negara kecil, dikelilingi negara-negara persemakmuran Arab. Tidak ada satupun yang bisa menghancurkan Israel. Kenapa? Ketetapan Allah. Nah, kalau Allah sudah menetapkan kita, Anda dan saya adalah umat pilihan Allah. Saudara, siapa yang sanggup melawan kita? Kalau umat pilihan Allah itu sedang bekerja, berusaha, berbisnis, siapa yang bisa melawan kita? Kalau kita sungguh-sungguh dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Lalu kemudian yang ke-7, ayat yang ke-10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang lihat kita berkata, oh, memang beda ya. Orang percaya itu memang beda. Anda akan menjadi kesaksian. Orang-orang akan terinspirasi dengan hidup kita. Oleh karena apa? Ini semua saudaraku sekalian, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bisa terjadi karena apa? Kita terikat covenant dengan Allah. Jadi ketika kita beribadah sungguh-sungguh, maka kita akan terikat covenant dengan Allah. Dan puncaknya adalah di dalam ayat 13 dan 14. Puncaknya dalam ayat 13 dan ayat 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudaraku sekalian, puncaknya adalah Allah akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan mengangkat engkau naik dan tidak. Inilah yang disebut dengan peninggian. Dan peninggian ini adalah salah satu tadi di awal dalam pemaksimalan hidup. Maximise. Kemajuan, percepatan, dan maka kalau saudara perhatikan betul-betul apa yang saya khotbahkan dari awal sampai akhir ini, Anda akan melihat sebuah runtutan yang luar biasa. Bahwa ada kaitan yang namanya ibadah dengan perjanjian dan pemaksimalan hidup. Kemajuan, percepatan, dan peninggian. Allah akan mengangkat engkau. Jadi kalau begitu, latihan rohani. Kalau dalam Maximize 1 dan 2, latihan rohani atau pemaksimalan hidup itu tujuannya adalah, tujuan sasaran akhirnya adalah keintiman dengan Tuhan. Ya, kita mengenal Dia, kita semakin intim dengan Tuhan. Maka sekarang kita melihat bahwa ibadah atau latihan rohani tujuannya adalah supaya memperkuat ikatan perjanjian kita dengan Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita menjadi maksimal. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin hidup kita maksimal, tidak bisa tidak, Anda harus beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kadang-kadang kami menjadi lemah, karena fokus pikiran kami, penglihatan kami adalah kepada dunia, kepada hal-hal yang jahat, kepada kesalahan orang, dan kepada kelemahan diri kami sendiri. Kami mau rubah cara pandang kami untuk berfokus kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu dan mau untuk menolong kami. Kami sadar bahwa hidup kami bukanlah produk gagal dari Tuhan. Hidup kami adalah produk istimewa dari Tuhan. Dan Tuhan yang sudah menciptakan kami, Tuhan memperlengkapi kami dengan segala hal yang baik. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang besar.
Itu sebabnya kami mengharapkan perkara-perkara besar dari Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa kalau pagi hari ini ada umat-Mu yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami dan mereka menghadapi pergumulan, entahkah sakit penyakit, pergumulan perekonomian, pekerjaan, pergumulan rumah tangga, dan mereka memerlukan mujizat Tuhan. Tuhan, firman yang kami dengar adalah firman yang hidup. Ketika kami mempercayai firman-Mu dan melakukan firman-Mu, maka firman itu akan bekerja dan mengubahkan atmosfer hidup kami, mengubahkan keadaan-keadaan kami, dan memberi pertolongan kepada kami. Mujizat Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan dan percaya Tuhan bertindak bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, dan mensyukuri penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dan memberikan sukacita bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Demikian juga untuk anak-anakku yang ikut beribadah bersama dengan orang tua pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, pandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengendangkan tangannya dan memberikan berkat kepada kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan, penyertaan dari Allah Roh Kudus memimpin hidup kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan, Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu. Sekali lagi katakan segala pujian dan kemuliaan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Tuhan, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Dan pastikan Bapak Ibu bersuka cita dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan biarlah hari-hari kita mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Dan saya juga mengingatkan untuk kita selalu taat pada protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus pasti menyertai dan memberkati kita. Shalom.